Shalom. Wah, Hari gimana kabarnya? Kabar kakak pastinya luar biasa dong. Luar biasa ya. Kita Adik-adik di berharap, rumah apa kabarnya? iya, kalau kita berharap kalau adik-adik di rumah juga baik-baik aja Iya, ya. luar biasa. Nah, Kari, sekarang kita mau mulai firman Tuhan. Kita mau dengerin, kita mau nyanyi dulu, terus dari gitu kita mau dengerin firman Tuhan. Oke, siap kak. Yuk, kita siapin hati kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang campur tangan Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu walaupun di rumah Engkau yang memberi kesehatan, kepintaran, kecerdasan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita siapin hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Bapakku datang padamu. Yuk. Walaupun di rumah, kita tetap harus serius ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita mulai dari awal. Bapakku datang padamu. Yuk adik-adik, walaupun di rumah aja kalian boleh angkat tangan, kalian boleh menikmati hadirat Tuhan, kalian boleh nyanyi. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, gimana hari ini? Wah, kakak pastinya luar biasa semangat banget dong. Oke deh, kalian juga semangat banget ya hari ini karena mau puji-pujian bareng. Yes. Yeay, yuk kita mau angkat satu pujian. Yesus. Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik nyanyinya semangat ya. Harus dong. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yeay. Nah, Kak Ari, kan Tuhan Yesus itu satu-satunya. Iya, benar banget. Nah, Kak Ari percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat istimewa dan kita juga dibikin istimewa sama Tuhan Yesus? Iya, aku percaya banget kak. Nah, kita mau nyanyi lagu Aku Istimewa ya. Aku istimewa, kamu istimewa. Ya, karena Tuhan Yesus juga istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay. Kita mulai lagi ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, Hari, jangan lupa kalau kita tuh dibeli sama Tuhan Yesus tuh bukan dari emas perak ya, Kak Hari, tapi Iya. dari darah Yesus. darah Kak. Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat adik-adik. Nah, kita mau satu pujian lagu Kasihnya Seperti Sungai. Nah, Hari tahu nggak gerakannya?
Gimana tuh Kak gerakannya? Gerakannya gini ya, kita samain ya. Iya. Tangannya adik-adik, yang satu di sini, Oke. yang satu di sini, di atas sama di bawah. Nah, adik-adik boleh barengan sama orang tuanya atau adik sama kakaknya. Oke. Nah, yang pertama gerakannya begini. Kesini 2 kali, terus kesini 2 kali, terus udah gitu kita tepuk temennya 2 kali. Ya. Oke. Siap ya adik-adik? Siap. Bisa ya kali ya? Bisa dong. Oke deh, kita mulai ya. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya di sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay. Mantap. Mantap, adik-adik. Nah, adik-adik kita udah puji-pujian. Terus saatnya kita mau dengerin firman Firman Tuhan. Tuhan. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau nyanyiin lagu Terlalu Besar. Yuk, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu, terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa.
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Kami bersyukur kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, berikan kami kepintaran Bapa supaya kami mengerti akan firman-Mu Bapa. Berkati juga Tuhan supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Nah, adik-adik udah bawa Alkitabnya dong pastinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini adik-adik Cici mau bawain tema tentang Paskah. Nah, meskipun Paskah udah beberapa minggu yang lalu ya adik-adik, tapi tetap semangat Paskah selalu ada dalam kehidupan kita ya. Nah, adik-adik kalau menurut adik-adik sendiri, Paskah itu apa sih? Cici pengen tahu dong. Mungkin ada yang jawab kebangkitan Tuhan Yesus, Ci. Ya, benar. Ada yang jawab juga kematian Tuhan Yesus, Ci. Benar juga, nggak ada yang salah ya sama jawaban adik-adik. Tapi menurut Cici sendiri nih adik-adik, kalau Paskah itu Tuhan Yesus itu menggenapi janjinya akan kita semua ya. Menggenapi itu maksudnya apa, Ci? Menggenapi itu ya dia melakukan apa yang menjadi janjinya gitu adik-adik. Jadi dia nggak hanya ngomong doang tentang janjinya dia gitu, tapi dia melakukannya juga ya adik-adik. Oke adik-adik, langsung aja kita mau lihat nih cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang Cici ambil di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Nah adik-adik itu kan ceritanya lumayan panjang ya, tapi Cici rangkum. Nanti kalau misalnya adik-adik mau baca silahkan aja adik-adik mau baca ya. Bagus banget kalau misalnya adik-adik mau baca firman Tuhan. Oke, ceritanya diawali gini adik-adik. Ada sekelompok orang mau datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Mereka udah menyiapkan rempah-rempah untuk datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka datang ke kuburnya Tuhan Yesus, pada saat itu kan kuburnya Tuhan Yesus itu bentuknya gua ya adik-adik ya. Jadi ada batu yang menutupi kuburnya Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka udah sampai di kuburnya Tuhan Yesus itu, mereka ngelihat ada batunya itu terguling, alias batunya tuh udah terbuka, nggak menutupi kubur Tuhan Yesus lagi. Terus mereka karena guanya udah terbuka alias batunya udah terguling, mereka masuk dong adik-adik ke gua tersebut, ke kubur Tuhan Yesus ya. Ketika mereka lihat ke dalam kubur Tuhan Yesus, mereka sangat kaget. Loh, kok mayatnya Tuhan Yesus nggak ada? Adik-adik bisa bayangkan betapa kagetnya mereka dong ngelihat mayat Tuhan Yesus sudah nggak ada gitu ya. Terus pada saat itu juga ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dua orang itu bilang kayak gini adik-adik, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Terus ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi dua orang ini adik-adik mengingatkan lagi akan janjinya Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berkata di Galilea. Oke, lanjut lagi sama perkataan dua orang ini, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dua orang tadi yang pakai baju berkilau-kilauan itu mengingatkan lagi ya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Terus ketika dua orang ini udah mengingatkan mereka teringat sama janjinya Tuhan Yesus ya, atau perkataan Tuhan Yesus itu yang telah disampaikan sama mereka. Nah setelah itu mereka balik ke tempat mereka, terus mereka menceritakan hal yang telah terjadi pada mereka kepada murid-murid dan saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Nah ketika itu disebutin tuh siapa-siapa aja yang datang ke kuburan Tuhan Yesus. Tapi ketika wanita-wanita yang tadi ke kubur Tuhan Yesus itu cerita nih sama murid-muridnya Tuhan Yesus, sama saudara-saudaranya di sana, mereka itu nganggapnya gak percaya atau kayak omong kosong doang lah itu ya, bohongan kali itu, gitu kan.
mereka nggak percaya intinya ya adik-adik akan cerita wanita-wanita yang datang ke kubur Tuhan Yesus itu. Terus karena Petrus juga nggak percaya ya, akhirnya Petrus tuh bangkit dari tempatnya, lalu dia menuju ke kubur Tuhan Yesus. Cepat-cepat dia datang ke kubur Tuhan Yesus, terus dia lihat ke dalam, terus dia juga ngeliat kok muayana Tuhan Yesus nggak ada. Dia ngeliat cuma ada kain kafannya doang. Nah terus dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang kira-kira terjadi kok Tuhan Yesus nggak ada gitu. Nah pelajaran dari cerita ini ya adik-adik ya itu tadi yang Cici bilang di awal, kalau Tuhan Yesus itu nggak cuma ngomong doang loh adik-adik, tapi Tuhan Yesus juga menggenapi janjinya. Tuhan Yesus membuktikan akan janjinya itu ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu nggak ada omong kosong, tapi Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Nah bagi kita adik-adik jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang nggak percaya, tapi kita juga harus percaya ya akan janjinya Tuhan ya. Nah makanya tadi dua orang yang pakai baju berkilau-kilau itu kan mengingatkan lagi akan janjinya Tuhan pada saat Tuhan Yesus di Galilea. Jadi adik-adik firman Tuhan kali ini Cici akan menyampaikan, dan mungkin adik-adik juga bisa terapkan dalam kehidupan adik-adik. Apa aja sih sebenarnya makna Paskah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita gitu ya adik-adik. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Yang pertama adik-adik harus selalu bersyukur. Nah adik-adik Cici gak pernah bosan buat ngingetin ke adik-adik untuk selalu bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur adik-adik? Karena dengan bersyukur kita bisa menjadi pribadi yang bahagia, atau kita bisa menjadi orang yang bahagia. Jangan adik-adik bahagia dulu, senang dulu, baru bersyukur. Tapi dengan bersyukur dulu adik-adik bisa bahagia. Bersyukur dari hal-hal yang kecil aja dulu adik-adik. Adik-adik hari ini masih bisa makan, adik-adik masih bisa punya keluarga, adik-adik masih bisa punya teman, saudara yang peduli sama adik-adik. Itu adik-adik juga harus bersyukur. Banyak teman-teman kita yang di luar sana itu gak pada bisa makan, gak punya keluarga yang lengkap, nggak punya teman-teman yang lengkap mungkin ya adik-adik. Tapi adik-adik di sini kita harus bersyukur. Adik-adik juga bersyukur kalau adik-adik juga masih bisa sekolah meskipun online. Nah banyak juga teman-teman kita di sana yang nggak bisa sekolah ya adik-adik. Intinya adik-adik harus bersyukur. Bersyukur juga kalau misalnya Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik. Tuhan Yesus itu juga selalu menepati janjinya buat kita semua ya adik-adik. Oke? Lanjut yang kedua, poin yang kedua yang adik-adik bisa terapin dalam kehidupan adik-adik, yaitu adik-adik harus selalu memberikan yang terbaik. Nah seperti tadi perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus, dia udah nyiapin rempah-rempahan. Nah itu juga sebagai salah satu bentuk pemberian yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara apa sih memberikan yang terbaik buat Tuhan? Caranya simple banget adik-adik. Adik-adik kalau misalnya lagi ibadah online, kalau bisa jangan tiduran, tapi melakukan juga. Misalnya cicinya melakukan gerakan tarian, adik-adik juga harus semangat melakukan gerakan tarian, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu juga satu hal yang simple, meskipun adik-adik ya cicinya nggak bisa lihat gitu kan, mama papanya mungkin nggak bisa lihat juga adik-adik lagi ibadah. Tapi adik-adik ingat satu hal, kalau Tuhan Yesus itu bisa ngelihat adik-adik kapan aja. Nah adik-adik dengan melakukan hal yang simple aja itu kan adik-adik sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Jadi adik-adik jangan lupa selalu memberikan hal yang terbaik buat Tuhan, apapun dan dimanapun adik-adik. Pokoknya ya adik-adik harus selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Jadi juga punya ayat hafalan nih buat adik-adik ya. Mungkin adik-adik bisa share ayat hafalan ini ke guru kelas adik-adik masing-masing, atau mungkin bisa share lewat grup kelas masing-masing ya adik-adik. Ayat hafalannya di Lukas 24 ayat 7, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jangan lupa untuk dihafalkan ya adik-adik. Oke adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Jangan lupa untuk adik-adik selalu bersyukur dan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus juga memberikan yang terbaik buat adik-adik. Semoga firman Tuhan kali ini gak cuma adik-adik dengarkan saja, tapi juga adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Oke adik-adik, jangan lupa untuk subscribe, terus juga like dan komen untuk absen hadir ya.
Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah online selanjutnya ya. Dadah.